warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Inilah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ngaji As-Sunnah wal Bid'ah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an wa jami'a ahli rabbi sallallahu كيف نظر انت ليش يا محمد عبد الله محفوظ محمد الحداد عبد المجيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sabi'a asyar, hadis yang ke-17. Masih bab tentang bagaimana sikap Nabi terhadap hal-hal yang baru yang tidak beliau kerjakan secara langsung. Akhrajat Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan, telah mengeluarkan an Anasin dari Sayyidina Anas. Qala, Sayyidina Anas bercerita, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi marra ala a'rabiyyin, beliau lewat kepada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Wa huwa yad'u fi salatihi, sedangkan dia, si A'rabi itu sedang berdoa. Ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalituhu al-dhunun ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, dan seterusnya. Ya man wahidat, ini memuji-muji Allah. La tarahul uyun, yang tidak terlihat oleh mata. Wala tukhalituhu dhunun, dan tidak tercampur oleh prasangka-prasangka. Saya tidak bisa dibayangkan. Wala yasifuhul wasifun, dan tidak bisa disifati oleh orang-orang yang mensifati, orang-orang yang mensifati Tuhan tidak mampu. Wala tughayyiruhul hawadits, dan tidak bisa dirubah oleh kejadian-kejadian. Wala yakhshad dawair, dan tidak takut terhadap musibah dan bencana. Wa ya'lamu mathaqilal jibal, wahai zat yang mengetahui beratnya gunung, wa makayilal bihar, dan takarannya air laut, wa adada qatril amtar, dan wahai zat yang mengetahui jumlah tetesan hujan, wa adada waraqil asjar, dan zat yang mengetahui jumlah daun-daun pepohonan, wa adada ma adlama alaihi lail, dan jumlah apa saja yang diselimuti oleh gelapnya malam, wa asyraqa alaihi nahar, dan apa saja yang diterangi oleh siang. Wala tuwarim sama'un sama'a, dan langit tidak bisa bersembunyi di balik langit yang lain. Maksudnya di hadapan Allah, itu tidak, langit itu kan berlapis-lapis, satu, kedua, ketiga, dan sampai ketujuh. Maka satu langit yang tertutup di belakang itu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Allah tahu semua. Wala ardun arda, dan tidak ada bumi yang bisa menyembunyikan lapisan bumi lainnya. Bumi juga demikian, dikatakan 7 lapis. Tapi setiap lapisnya tidak ada yang tersembunyi kalau di hadapan Allah. Wala bahrun ma fi qa'rih, dan tidak ada laut yang bisa menyembunyikan apa yang ada di dasarnya. Laut yang begitu dalam, Palung Mariana, itu kalau di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kalau sekarang orang masih penasaran, di laut masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap. Tetapi untuk Allah itu tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah, walaupun di dasar laut. Wala jabalun ma fi wa'rih, dan tidak ada gunung yang bisa menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Ij'al wahai Allah, jadikanlah khaira umri akhirahu,
umur terbaikku adalah akhirnya. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah bagian akhirnya. Jadi kan istilahnya masa-masa keemasan, masa-masa terbaiknya seorang hamba itu beda-beda. Maka si A'rab ini minta, ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah bagian akhir-akhirnya sehingga husnul khatimah. Wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah amal terbaikku adalah amal yang penutup, amal yang akhir-akhir juga. Wa khairu ayyami yauma alqaka fi, dan jadikanlah hari terbaikku adalah hari berjumpa dengan engkau. Hari terbaikku adalah ketika hari berjumpa dengan engkau. Maknanya ketika hari berjumpa dengan engkau, jangan jadikan hari yang celaka. Itu selesai doanya sampai situ. Wa kana qad uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahabun, emas, min ba'dil ma'adini, dari sebagian tambang. Nabi habis baru saja diberi hadiah emas dari sebagian tambang. Falamma atahul a'rabiyyu, kemudian ketika si A'rabi ini, si Arab Badui ini datang kepada Nabi, wahabalahu dhahaba, Nabi memberikan kepadanya emas itu. Waqala, kemudian Nabi bersabda, mimman anta ya A'rabi, A'rabi, kamu dari suku mana atau dari kabilah mana? Faqala, maka dia menjawab, min Bani Amirin ibni Sa'sa'ah, saya dari Bani Amir ibn Sa'sa'ah, dari kabilah Bani Amir ibn Sa'sa'ah, ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, ya A'rabi, ya A'rabi, hal tadri, apa kamu tahu, lima wahabtu laka dhahaba, mengapa aku kasih kamu emas? Ini saya kasih kamu emas, kamu tahu enggak kenapa saya kasih kamu emas? Qala, Nabi dia menjawab, lirrahimil lati baini wa bainaka, karena kita ada hubungan kerabat ya Rasulullah. Ya Nabi, wallah alam ya, maksudnya ini kerabat secara asli, secara asli atau tidak. Nah, maksudnya kerabat itu bisa kerabat secara keluarga asli ataupun kerabat secara agama. Dan memang wajar karena Nabi juga istrinya banyak, kan begitu. Sehingga beliau biasa juga menikahi kepala-kepala kabilah, sehingga beliau banyak kerabat-kerabat. Si Arab ini mengatakan lirrahimil lati baini wa bainaka, karena ada hubungan kerabatan antara kita ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, inna lirrahimi haqqan, ya memang untuk hubungan kekerabatan itu ada hak tersendiri. Walakin wahabtu laka dhahaba, tetapi aku berikan kamu emas, li husni tsana'ika 'ala Allah, karena kamu sangat bagus sekali dalam memuji Allah. Tadi itu dalam doa kamu itu. Ini doanya banyak dibaca, banyak dipakai nih oleh para qori-qori atau para imam-imam yang masyhur itu. Ya man la tarahul uyun wa la tukhaliduhu dhunun wa la yasifuhul wasifun wa la tughayyiruhul hawadith wa la yakhshad dawair. Ini doa pujian, bentuk pujian kepada Allah. Dan Nabi terkesan, Nabi senang, ini kok pujian kepada Allah ini bagus. Rahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani fil Awsat, wa rijaluhu, dalam kitab Mu'jam al-Awsat, wa rijaluhu rijalus sahih, dan perawi-perawi hadis ini adalah perawi yang sahih. Fangzur, maka perhatikanlah, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, bagaimana, lam yaktafi, tidak merasa cukup, Nabi tidak merasa cukup, bitaqririhi, dengan ikrarnya saja, dengan penetapan Nabi saja, hatta akramahu, sehingga Nabi bahkan memuliakannya, maksudnya memberikan hadiah kepada si A'rabi tadi. Wa a'lamahu, dan Nabi bahkan memberitahukan kepada si A'rabi ini, anna ikramahu lahu, bahwa pemberian Nabi kepada dia, li husni tsana'ihi 'ala Allah, karena bagusnya pujian dia kepada Allah. Hasan, ini juga sebagai dorongan, sebagai anjuran, lahu, kepada A'rabi itu, wa li ghairihi, dan juga kepada selain A'rabi, termasuk kita juga, ala misli dzalika, untuk mengerjakan selain seperti itu. Maksudnya memuji-muji Allah di dalam doa.
Jadi memang secara umum Nabi SAW bersabda, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa terbaik itu alhamdulillah. Wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Jadi doa terbaik itu malah memuji, bukan minta. Ya Allah saya minta ini, minta itu, enggak. Doa terbaik itu bentuknya muji. Wahai zat yang maha dermawan. Nah, berarti kita lebih, saya kan kita kalau minta kan ngerayu-rayu dulu. Nah, ngerayu-ngerayu dulu. Insya Allah antum ini dermawan sekali. Tidak ada satu hajat pun kecuali engkau memberikan sumbangan di situ. Nah, ini memuji-muji Allah itu ada doa terbaik. Nah, kemudian bentuk pujian itu bisa bervariasi. Masing-masing punya punya rasa pujian yang berbeda-beda. Nah, ini Nabi nggak mengajarkan doa ini. Nabi mendengar baru sekali, nah, kemudian Nabi panggil sini. Bagus sekali kamu muji Allah. Maknanya memang ini ketika ini Nabi melihat, oh ini tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan apa yang diperintah Nabi, walaupun tidak 100% sama. Tetapi masih dalam koridor perintah Nabi memuji Allah di dalam doa, itulah doa terbaik. Jadi sekali lagi ya, doa itu tidak mesti dari Nabi langsung redaksinya. Jadi kalau dia pertanyaan mana yang lebih utama, ya tentu lebih utama yang redaksi dari Nabi, itu nggak usah diperdebatkan. Tentu doa yang dari Nabi itu lebih utama. Tapi maksudnya zaman Nabi masih hidup saja, itu sudah ada orang bikin doa tersendiri, gitu loh. Dan Nabi memang membolehkan, silakan. Nah, kemudian Nabi bahkan mengapresiasi, dikasih hadiah emas. Tidak hanya itu saja, Nabi bahkan ngasih tahu, kamu tahu saya kenapa saya kasih kamu emas? Maka dijawab, ya karena ada hubungan kerabat ya Rasulullah. Enggak. Memang enggak, kalau kerabat memang ya pantasnya ngasih. Tetapi kalau ini saya ngasih kamu karena memang kamu bagus sekali dalam memuji Allah. Sehingga Nabi maksudnya mengaminkan adanya perbedaan gitu loh. Tidak harus setiap orang, tidak harus meniru Nabi sehingga semua doa harus plek sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi masih hidup aja Nabi membolehkan adanya perbedaan. Silakan doa seperti apapun. Selama itu berpujian kepada Allah maka itu baik. Walam yaktafi, maka tidak merasa cukup. Saya tidak cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimithli hadza, dengan yang semisal ini. Contoh tadi ini Nabi mendapati sahabat yang membuat redaksi doa tersendiri. Bal tajawazahu, bahkan Nabi lebih dari itu, ila qabilil manamat, sampai beliau menerima mimpi-mimpi allati tuwafiqu syar'a wa la tukhalifu, yang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan. Wa ilaika suwaran min dzalik, maka perhatikan contoh-contoh tentang penerimaan Nabi terhadap mimpi. Al-hadits al-samin asyar, hadis yang ke-18. Rawi Ibnu Hibban fi sahihihi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, inni ra'aitu fi hadhihi lailah, malam ini aku melihat, fi ma yaran naimu, sebuah mimpi, gitu aja lah. Ka'anni usalli khalfa syajaratin, seakan-akan dalam mimpi itu saya rasa saya sedang sholat di belakang pohon, di samping pohon. Fara'aitu, maka aku lihat dalam mimpiku itu, ka'anni qara'tu sajdatan, aku membaca ayat sajadah, ayat yang disunahkan untuk sujud. Fara'aitu syajarata, maka kemudian aku melihat pohon yang ada di sampingku itu, ka'anna tasjudu bisujudi, dia itu sujud dengan sujudku. Aku sujud, kan baca ayat sajadah. Kemudian kalau baca ayat sajadah disunahkan sujud. Nah, kemudian ketika sujud, aku lihat pohon itu ikut sujud juga bareng dengan sujud aku. Fasami ituha, kemudian aku dengar pohon itu, wahiyat taqul, pohon itu mengucapkan. Ya, pohonnya ngomong, Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wad'anni biha wizra waqbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Itu doa yang dari pohon, didengar oleh sahabat dari pohon.
Allahumma ya Allah uktub li, tulislah untuk aku biha dengan sujud ini indaka ajra, pahala di sisi engkau. Pohonnya bilang, ya Allah dengan sujud ini tulislah sebagai pahala di sisi engkau. Waj'al li indaka dhukhra, dan jadikanlah sujudku ini sebagai simpanan di sisi engkau. Maksudnya pahalanya itu gimana? Wada'anni biha wizra, dan hapuskanlah dengan sujud ini dosa-dosaku. Wa qabalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau terima sujudnya hambamu yaitu Nabi Daud. Qala Ibnu Abbas, ini mimpi. Ibnu Abbas berkata, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdata, beliau membaca ayat sajadah, fa sami'tuhu wa huwa sajidun. Kemudian aku dengar Nabi dalam kondisi sujud, yaqulu ma qala ar-rajul an kalami syajarati, beliau membaca doa yang disampaikan oleh sahabat tadi dari pohon yang ada di mimpinya sahabat tadi. Ini Nabi nggak bikin tidak mengajarkan kepada sahabat tadi. Bahkan sahabat tuh ngomong, ya Rasulullah saya mimpi sedang sholat, kemudian saya baca ayat sajadah. Ya otomatis saya sujud di dalam mimpi itu. Kemudian saya sholat tuh di posisi di dekat pohon. Ternyata saya lihat pohon itu sujud bareng dengan saya. Kemudian saya dengar pohon itu mengatakan, Allahumma tubli biha indaka ajra, waj'alhi indaka dhukhra, dan seterusnya. Itu doa yang didengar dari pohon. Nah, itu mimpi. Kalau kita mungkin lihat, wah itu cuman anu saja tuh bunga tidur dan sebagainya. Nah ternyata ini kan doanya tidak ada yang keliru. Doanya cocok dengan syariat. Maksudnya ya sudah, memang kita minta dalam setiap amal kita minta janji Allah, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat dan seterusnya. Minta supaya diampuni dosa, minta supaya dicatat pahala, dan minta supaya diterima. Dan ternyata kata Ibnu Abbas, saya lihat Nabi ketika sholat atau ketika membaca ayat sajadah, sujud, kemudian saya dengar Nabi membaca doa yang diceritakan oleh seorang laki-laki tadi tentang mimpinya tentang pohon itu. Ini bagaimana penerimaan Nabi. Bahkan Nabi menerima walaupun dari mimpi, selama tidak bertentangan dengan syariat. Bertentangan itu bagaimana? Bertentangan itu maksudnya malah merendahkan Allah atau mensekutukan Allah. Nah itu bertentangan dengan syariat. Tapi kalau masih pujian-pujian itu bentuknya nggak terbatas. Siapapun mau memuji, kita nih memuji Allah, bahasa yang akan kita gunakan tidak bisa satu. Namanya setiap orang punya rasa yang berbeda. Al-hadits at-tasi' asyar, hadis yang ke-19. Haditsul adzan wal iqamah, hadis tentang adzan dan iqamah. Hadis tentang adzan iqamah itu, ru'ya adalah sebuah mimpi, ra'aha Abdullah ibnu Zaid ibn Abdi Rabbih, yang dimimpi oleh Abdullah ibn Zaid. Bahkan tentang adzan dan iqamah itu juga dari mimpi. Wasarat, dan mimpi itu menjadi masyru'atan, disyariatkan. Bi iqrari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal sara min sya'airil Islam, bahkan menjadi syiar-syiar Islam. Azan termasuk syiar Islam, dan itu dari mimpi juga, didapat dari mimpi. Wa hadithuha fi kutubis sunnah, dan hadis tentang adzan iqamah itu dalam kitab-kitab hadis, la nara da'iyan li iradihi li syuhratihi, menurut kami tidak perlu disampaikan di sini karena saking masyhurnya hadis tentang adzan itu. Ya, waktu itu Nabi SAW dan para sahabat bermusyawarah bagaimana ini untuk memanggil orang-orang supaya sholat berjamaah. Sebagian ada yang usul, gimana kita pakai trompet? Oh jangan, tuh kebiasaan orang Nasrani. Bagaimana kita pakai api, nyalakan api saja, supaya tahu, oh ini sudah waktu masuk waktu sholat, kemudian kita segera datang. Nah itu kebiasaan orang Majusi dan seterusnya. Kemudian akhirnya pulang, belum ada keputusan. Kemudian seorang sahabat datang, itu Abdullah bin Zaid tadi datang, ya Rasulullah saya mimpi diajari oleh malaikat
begini redaksinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya sampai habis azan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga mimpi dengan yang sama. Maka Nabi menetapkan, ya benar, ini dijadikan sebagai lafaz azan untuk memanggil salat berjamaah. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak murni syariat ini ya tentang azan ini tidak murni dari Nabi. Maksudnya bukan murni dari Nabi, tidak murni dari mimpi. Karena memang mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar syariat secara murni mimpi tok. Tetapi dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW mendapat wahyu memang dari Jibril alaihissalam mengajarkan redaksi azan itu. Laqad sabaqakal wahyu, ya mimpi kamu benar, tetapi lebih dulu wahyu aku dapat dan itu sama seperti mimpi kamu. Gitu. Sehingga dasarnya azan ya tetap wahyu juga, bukan murni dari mimpi, bukan. Wallahu a'lam. Satu lagi, hal haditsul 20, hadis yang ke-20. Qira'atu ayatul kursi, pembacaan ayat kursi dan naumi ketika mau tidur, lil hifzi, untuk penjagaan minasyaitani, dari syaitan. Warwaha Abu Hurairah, warwaha Abu Hurairah, dan yang meriwayatkan tentang ayat kursi ini adalah Abu Hurairah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, laqad sadaqaka wa huwa kadzub, sungguh syaitan itu telah jujur kepada kamu padahal dia pembohong. Wal qissatu, sedangkan kisah tentang Abu Hurairah ketemu dengan jin ini masyhuratun, adalah masyhur, sangat terkenal sekali, fi sahih, dalam hadis sahih, wa ghairihi, dan selainnya hadis sahih. Bal waqa'at, bahkan terjadi kisah ini, kisah tentang ayat kursi ini terjadi li aktsar min wahidin minas sahabah, lebih dari satu orang sahabat. Wa sharat sunnatan minas sunan, sehingga pembacaan ayat kursi ini menjadi sunnah dari sekian banyak sunnah. Cerita singkatnya, Abu Hurairah itu ditugasi oleh Nabi untuk jaga kurma zakat. Kurma zakat sudah dikumpulkan, kemudian Abu Hurairah diperintah sama Nabi, kamu jaga ini kurma zakat ini. Kemudian dijaga, pas malam-malam kok ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Sama Abu Hurairah ditangkaplah itu si pencuri itu. Ditangkap, mengatakan, kamu saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka si yang nyuri tadi mengatakan, jangan. Saya ini anaknya banyak, saya ini keperluannya banyak. Ternyata dia jin ternyata. Dan Abu Hurairah waktu itu nggak tahu siapa yang ditangkap tuh. Saya ini anaknya banyak, saya tolong lepasin saya nggak akan ngulangi lagi. Ada lepas. Besoknya paginya Nabi tanya sama Abu Hurairah, siapa yang datang tadi malam? Ya Nabi tahu, dikasih tahu sama Allah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, iya, saya tadi malam ada yang datang, saya tangkap, mau saya laporkan kepada engkau. Dia bilang minta belas kasihan, ya saya lepaskan. Kata Nabi, nanti malam dia datang lagi. Dan tadi benar, malam kedua datang juga sama, ditangkap sama Abu Hurairah, mau dilaporkan sama Nabi, dia minta belas kasihan, dilepas lagi sama Abu Hurairah. Sampai yang ketiga kalinya. Maka Abu Hurairah mengatakan, hari ini nggak akan saya lepas. Kamu sudah berkali-kali bohong. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Akhirnya yang ketiga ini janjinya beda. Ya udah, lepaskan saya janji akan mengajarkan kamu satu bacaan yang kalau kamu baca ini, jin akan takut sama kamu, setan akan takut kepada dari kamu. Karena ini ilmu, ya Abu Hurairah haus dengan ilmu ya orangnya. Akhirnya, ya udah, oke, ajarkanlah baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi, maka setan akan takut. Nah, dilepas. Ketika paginya laporan sama Rasulullah SAW, diajarkan, ya Rasulullah, saya diajarkan, katanya dia ngajarkan kalau baca ini setan akan takut. Maka kata Nabi, laqad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar jujur kepada kamu, padahal dia aslinya pembohong itu. Tapi dalam hal ini dia jujur. Maksudnya, kalau kamu baca ayat kursi, itu setan takut. Maka sama Nabi ditanya, kamu tahu nggak siapa yang datang 3 kali sama kamu tuh? Saya nggak tahu ya Rasulullah. Dia itu jin. Dia itu jin. Ini sangat masyhur sekali. Dan ini maksudnya adanya pembacaan ayat kursi itu menjadi penangkal atau penjagaan dari setan. Itu bahkan bukan dari Nabi, tapi dari jin, dari setan.
Maksudnya yang kita lihat tuh bagaimana, yang kita lihat bagaimana Nabi itu menerima itu ketika tidak bertentangan dengan syarat maka Nabi terima. Itu yang jadi patokan, bukan Nabi masih di atau enggak. Sekarang Nabi kan sudah wafat, terus siapa yang bisa untuk melegalkan hal itu? Gitu. Ya para ulama. Maksudnya sikap Nabi ini yang menjadi patokan, bukan wujudnya Nabi. Nabi nggak lahir lagi sampai hari kiamat. Nah, tetapi bagaimana Nabi menerima hal-hal yang ketika tidak bertentangan dengan syariat, maka beliau terima. Tentu saja tidak semua hal beliau terima. Nanti akan ada hal-hal yang beliau tolak juga ketika bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Akan hal-hal yang amanah berbicara atau dasar konsep perlu disebutkan pada rekomendasi utama. Untuk ini kasus pribadi, saya berobat saya ke Ambarawa, satu tinggal apa gitu. Idealnya itu doa sekali memang sama doanya ya kayaknya kayak syariat sekali. Saya ragu kan, karena ditunjukkan satu saya keluar gitu, dan ditunjukkan dan saya pulang. Itu untuk membedakan, ada triknya barangkali, gampangnya untuk membedakan itu bertentangan atau tidak itu, karena secara kasat mata itu kayaknya tidak bertentangan itu. Oke. Baik, untuk terkait doa-doa ya tadi itu, selama doa itu tidak merendahkan Allah, atau misalkan kadang ada jampi-jampi, biasanya kulhu sungsang, baca kulhu dibalik dari ayat terakhir, bacanya mundur gitu. Nah itu bertentangan dengan syariat, tidak usah. Walaupun ayat Quran, tetapi cara membaca Al-Quran itu kok tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi, maka itu bertentangan dengan syariat. Atau mungkin bacaan-bacaan yang tidak jelas, jampi-jampi, yang pokoknya bacaan yang nggak jelas lah maknanya apa, nah itu juga demikian. Juga bacaan-bacaan itu dari Al-Quran, bacaan-bacaan itu pujian-pujian kepada Allah, bagaimanapun bentuknya, dengan bahasa apapun, maka itu masih diperbolehkan. Nah kemudian bisa juga dilihat dari syariatnya, dia menjalankan syariat apa enggak ini orang ini. Gitu. Maksudnya dia sholatnya bagaimana, halal haramnya seperti apa, bisa kita lihat. Kalau dia itu orang yang menjalankan syariat dan benar, maka insya Allah ini dia menjaga dengan syariat. Sekali lagi nih yang sering banyak keliru di dalam memahami para wali di Indonesia ini kan begitu. Begitu ada keanehan sedikit, wali. Nah, maksudnya banyak orang Indonesia itu mengukur kewalian itu dari keanehan. Semakin aneh, semakin wali. Nah, bukan begitu. Nah, semakin dia aneh, semakin wali. Semakin sakti, semakin wali. Bukan itu ukurannya wali, itu bukan begitu. Ukurannya wali ya kedekatannya dia kepada Allah. Adapun karomah itu ya urusan dia kepada Allah saja, gitu. Allah kasih karomah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi sejauh mana dia menjalankan syariat, taat kepada Allah, begitu. Sehingga kata Imam Syafi'i, "Lau lam yakunil ulama'u awliya, lam yakun lillahi wali." Kalau seandainya para ulama itu bukan wali, maka Allah itu tidak ada wali. Malah Allah nggak punya wali. Ya para ulama yang menulis kitab, yang menjelaskan syariat itu justru itulah wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang dipandang sebagai ulama itu bukan wali, yang tidak ada wali sudah. Dikiranya wali itu cuman yang aneh-aneh dan yang sakti-sakti saja. Mungkin itu bisa jadi pegangan ya. Nah, maksudnya kalau terkait doa-doa atau ruqyah itu kalau bacaan-bacaan Al-Quran selama dibaca sesuai dengan aturan syariat, dengan aturan syariat, maka itu masih boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak dibolak-balik, itu di bacaan Al-Quran itu dibolak-balik dari bacanya mundur, atau mungkin Quran dibakar, atau mungkin Quran kadang-kadang ada tuh di praktek-praktek begitu, yang aneh-aneh begitu.
pakai Quran tapi mungkin istilahnya dicampur dengan benda najis dan seterusnya, itu naudzubillah, jangan sampai. Nah itu ada unsur merendahkan syariat, maka itu tidak diterima. Kemudian doa-doa jampi-jampi, selama itu misalnya puji-pujian, walaupun pujiannya pakai bahasa Jawa, bahasanya pakai bahasa Bali, selama itu pujian kepada Allah, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah apa namanya, kata-kata yang tidak jelas, maka itu tidak usah diterima. Walaupun memang kadang-kadang setan ikut andil dalam hal itu kadang-kadang. Saya dia ikut, wah tapi saya berobat di sana kok manjur ya, kok sembuh ya, nah, begitu. Karena setan juga kepingin menggoyangkan imannya si orang iman ini. Selain ada kayak sihir tuh ya, terkait dengan sihir tuh. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas-sihra wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu, dan seterusnya itu. Jadi memang kadang-kadang setan dan bala tentaranya itu ikut-ikutan dalam hal itu. Malah, di sana manjur begini, di sana manjur. Tapi nanti kita kalau kita tidak punya filter yang kuat, nah kita sudah apa namanya, goyang akhirnya. Saya sudah doa sekian lama, kok saya tidak sembuh-sembuh, begitu saya ke sana kok langsung sembuh. Wah, akhirnya goyang. Itu juga sering terkait dengan akidah ya, dengan akidah itu. Bahwa terkabul atau tidaknya doa itu bukan penentu wujudnya Allah. Kalau Allah ada, kenapa saya doa? Kenapa saya doa itu nggak dikabul-kabulkan? Berarti Allah nggak ada. Wah, itu logika yang kacau itu. Seperti saya kan sering saya contohkan. Saya kirim surat ke Pak Prabowo sebagai presiden, saya kirim surat, saya minta dana 5 miliar untuk bangun masjid. Nah, saya kirim surat berkali-kali, saya kirim surat, nggak ada balasan. Pak Prabowo nggak ada itu. Buktinya mana? Ya karena saya kirim nggak ada balasan terus. Kan itu logika yang kacau tuh. Menentukan bahwa Pak Prabowo nggak ada gara-gara hanya surat saya nggak dibalas. Nah, itu kan logika kacau itu. Logikanya adalah bagaimana setiap sesuatu yang baru itu pasti ada yang mewujudkan. Maka adanya alam semesta ini tidak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada yang mewujudkan. Sebagaimana kita yakin ini masjid, ini mesti ada yang bangun, walaupun kita nggak ketemu dengan tukangnya, kita nggak ketemu dengan desainernya, tapi mesti kita yakin ini mesti ada yang desain, mesti ada yang bangun. Nah itu siapa? Ya manusia, Pak Tukang dan seterusnya. Maka alam semesta begitu juga muncul, tidak mungkin muncul dengan sendirinya, sebagaimana kita yakin masjid nggak muncul dengan sendirinya. Nah penciptanya itulah adalah Allah. Itu logika yang benar. Saya nggak pernah ketemu dengan yang nulis kitab ini, tetapi kok dengan halaman yang rapi, kemudian dengan bentuk yang bagus, kata-katanya tersusun rapi. Tidak mungkin ini kok tiba-tiba tinta tumpah begitu terus langsung tersusun rapi, tidak mungkin. Pasti ada yang nulis, ada yang merancang. Dan perancangnya siapa? Ya penulisnya ini. Dalam semesta ini dengan rapi teratur, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada laki-laki, ada perempuan. Alangkah rapinya ini, masa dia kebetulan? Nah, itu dalil wujudnya Allah. Bukan saya doa atau tidak nggak diterima itu kemudian berarti Allah nggak ada, itu logika kacau. Nah, tidak diterima surat saya dari Pak Prabowo itu ya kan siapa saya kan begitu. Nah, siapa? Yang saya bukan Pak Prabowo, nggak kenal dengan saya. Mungkin nggak diterimanya kita dengan dari doanya dari Allah itu karena emang kita banyak maksiat. Kemudian mungkin jenis penerimaan Allah pada doa kita tuh bukan sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi dengan Allah lindungi kita dari balak-balak yang akan menimpa kita. Kemudian doa itu Allah kabulkan dengan cara kita dilindungi dari balak-balak itu dan semacamnya. Itu apa namanya, hal yang lain. Tidak diterimanya doa itu bukan sebagai penentu ada atau tidaknya Allah. Itu sering yang waktu awal-awal ajaran PKI ngasih tahu anak-anak itu, coba minta sama Tuhan, minta sama Allah, minta permen, ya Allah minta permen, berapa kali enggak ada kan? Berarti Allah enggak ada. Coba minta sama bu guru, minta sama bu guru, bu minta permen, dikasih. Oh berarti yang ada itu bu guru, Tuhan enggak ada. Ini logika itu diajarkan dari kecil kelihatannya kayak masuk akal, tapi itu logika yang kacau.
Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Oke. Doa-doa yang sesuai dengan tapi tidak terus kita disambung lagi apa boleh? Bagaimana? Doa? Doa di Al-Quran. Oh ya. Kita disambung lagi. Bisa. Membaca Al-Quran kemudian dijeda dengan doa gitu ya. Membaca Al-Quran kemudian dijeda dengan doa. Itu ada perintah dari Nabi. Setiap kamu baca Quran, kemudian menjumpai ayat-ayat tentang surga, kamu doa, minta kepada Allah supaya diberi surga itu. Ada doa-doa tentang apa? Ada ayat tentang neraka. Kemudian kamu doa sama Allah. Itu diantara adab baca Al-Quran begitu. Makanya dia ada beberapa ayat yang biasanya sering ya. Maksudnya doa itu kan luas. Tapi yang biasanya sering kita dengar kayak apa namanya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini bukan doa, tetapi maksudnya ini istilahnya ungkapan ketika kita mendengar ayat Al-Quran. Apakah Allah itu bukanlah Allah itu zat yang maha bijaksana? Maka bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Biasanya kita orang habis baca ayat itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin suratin. Kemudian kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, dan aku menjadi saksi terhadap hal itu, yaitu bahwa Engkau adalah zat yang maha bijaksana. Nah itu secara umum anjuran Nabi tentang doa ketika kita menjumpai ayat-ayat yang tertentu. Ayat tentang neraka kita minta kepada Allah perlindungan. Ayat tentang surga, tentang rahmat kita minta kepada Allah rahmat dan surga itu. Sehingga ulama-ulama ada yang nulis Yasin Fadilah. Nah, Yasin Fadilah itu dasarnya dari situ. Dasarnya dari situ. Kemudian ditulis ayat begini, kemudian ditulislah doanya. Cuman karena ditulisnya bareng kelihatannya kayak jadi satu. Ini termasuk ayat Al-Quran. Bukan, sebenarnya bukan doa ya doa, bukan ayat Quran. Tetapi anjuran dari Nabi secara umum, setiap kita jumpa dengan ayat-ayat apa saja, kita doa. Dianjurkan. Nah, itu boleh. Itu diperbolehkan. Cukup ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.